semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, pada video kali ini memang sedikit berbeda dengan video-video kita sebelumnya, karena spesial banget pada video kali ini kita ingin bahas persiapan-persiapan dan biaya lamaran pada era new normal teman-teman. Jadi kita mau bahas nih, apa aja sih persiapan yang perlu dilakukan dan berapa biaya yang harus dikeluarkan teman-teman. Siapa tahu teman-teman dimanapun kalian berada, kalian sedang merencanakan acara lamaran. Semoga video ini bisa membantu dan memberikan referensi untuk kalian ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi aku mau cerita dulu, lamaranku ini diselenggarakan itu pada tanggal 20 Juni tahun 2020 teman-teman. Jadi baru beberapa hari kemarin. Dan ini memang kan situasi dan kondisi masih seperti ini kan ya teman-teman. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya jumlah masyarakat yang terdampak COVID setiap harinya tuh masih lumayan tinggi. Oleh karena itu kita memutuskan mengadakan acara lamaran ini dengan jumlah orang yang sangat minimal teman-teman. Jadi hanya keluarga inti dari pihak perempuan dan pihak laki-laki. Kita benar-benar meminimalisir tamu yang datang. Kita sebelum acara dimulai, kita benar-benar enggak mempublikasikannya, tidak keluar-keluar di sosial media. Jadi benar-benar acara ini terselenggara tanpa diketahui oleh banyak orang teman-teman. Jadi kalau misalnya acara udah selesai kita laksanakan, kita nih boleh share fotonya. Jadi tidak mengakibatkan orang-orang tertarik untuk datang dan ikut meramaikan. Jadi benar-benar orangnya sangat dibatasi dan kita ingin menyusun acara yang sesuai dengan protokol kesehatan teman-teman gitu. Oke, sekarang kita langsung bahas tentang biayanya. Jadi seperti pengalaman saya sebelum hari lamaran itu, hal yang paling penting, yang paling utama dalam mempersiapkannya yaitu adalah cincin teman-teman. Karena inti dari lamaran itu adalah tukar cincin antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini benda yang paling sangat penting pada acara tersebut. Nah, cincin ini kita cari di salah satu toko perhiasan yang ada di Cilacap. Jadi kalian bisa langsung datang ke toko perhiasan, langsung cari-cari teman-teman, cari modelnya, cari size-nya, cari bahannya, entah itu mau pakai emas, palladium, perak dan lain-lain, itu terserah kalian, bisa menyesuaikan dengan budget kalian gitu. Jadi nggak ada patokan minimal harus berapa gitu, nggak ada. Itu kesepakatan antara laki-laki dan perempuannya. Terus kalian juga harus memikirkan pada acara kalian itu memerlukan backdrop untuk foto atau enggak. Ini opsional, terserah kalian mau pakai backdrop apa enggak, karena ini hanya penunjang teman-teman. Hanya saja kita mikirnya kalau misalnya kita nggak pakai backdrop, itu kan momen sekali seumur hidup ya. Jadinya kita pingin tuh ada foto yang mempunyai kenangan, yang ada tulisannya lah, tanggalnya, namanya gitu. Kita pingin gitu. Oleh karena itu kita mencari backdrop. Kita nyari backdropnya itu dari Instagram teman-teman. Backdrop Cilacap misalnya, backdrop lamaran Cilacap. Itu nanti banyak banget yang keluar. Dan kita ketemu sama salah satu vendor backdrop, namanya Backdrop by Eriska. Itu kita ambil yang paketan backdrop, foto sama make up. Jadi apa ya, sekalian aja biar ringkas, karena dia juga punya jasa make up
untuk lamaran teman-teman, dan dia juga punya kerjasama fotografer untuk ngefoto-foto saat lamaran. Jadi kita ngerasa itu sangat ringkas sih kalau misalnya kita langsung sekalian sepaket. Nah, paketan antara backdrop sama fotografer sama make up itu 2.600.000 teman-teman. Jadi kalian bebas aja mau nyari make up yang di tempat lain atau sekalian paketan, atau kalian mau make up sendiri, itu bahkan mungkin bisa lebih murah. Itu tergantung kalian sendiri. Backdropnya kita dapat panjang sekitar 4 meter dan tinggi sekitar 2,5 sampai 3 meter teman-teman. Jadi menurut aku backdropnya ini lumayan worth it banget karena dia itu kan panjangnya 4 meter, tingginya juga lumayan tinggi. Terus bunganya itu penuh teman-teman. Jadi lumayan megah banget karena dia itu backdropnya panjang. Itu menurut aku sih ya. Terus habis itu kalau fotonya kita dapat file edit itu sekitar 100 foto. Terus make upnya kita dapat free soft lens teman-teman dari harga 2.600.000 itu. Selanjutnya kita memilih menyelenggarakan acara itu bukan di rumah teman-teman. Kenapa bukan di rumah? Karena saya takut itu mengundang perhatian dari tetangga-tetangga dan akan memunculkan kerumunan teman-teman. Itu ketakutan pertama saya. Oleh karena itu kita menyelenggarakannya di sebuah rumah makan resto keluarga gitu teman-teman. Jadi ini bukan resto yang banyak pengunjungnya, yang ramai banget, yang banyak orang nongkrong, itu sebenarnya bukan, karena ini adalah resto-resto keluarga. Kita lumayan survei-survei beberapa resto-resto yang sangat cocok untuk acara lamaran tuh di mana sih. Ketemulah kita di salah satu resto, dia itu namanya Java Resto. Memang resto ini banyak menyelenggarakan acara-acara teman-teman. Sebelum corona itu banyak menyelenggarakan acara-acara, jadi menurut saya dia pasti udah udah ngerasa biasa gitu kalau misalnya kita booking untuk lamaran. Itu sebenarnya mencukupi syarat protokol kesehatan, yaitu 30% dari luas tempatnya, karena itu kan tempatnya luas banget. Dan kalau misalnya kita bawa sedikit orang itu jadi bisa mengatur tempat duduk sesuai dengan protokol anjuran pemerintah. Jadi sekitar 2 meter teman-teman tempat duduknya. Jadi kita memang sengaja pilih tempat yang luas. Jadi untuk Java Resto sendiri ini kita menghabiskan biaya 1.500.000 teman-teman. Ini nanti kita kasih tahu menunya apa aja. Menurutku itu udah lumayan murah sih, karena kalau misalnya kita bandingin kita di rumah, kita masak sendiri, misalnya kita ngundang orang juga untuk bantuin kita masak, itu mungkin biayanya akan 11-12 dengan kita menyelenggarakan tempat di restonya. Dan ini tempatnya itu udah free teman-teman, jadi kita hanya membayar untuk biaya makan aja. Ini makannya udah sama buah, udah sama minumnya, dan beberapa menu teman-teman. Jadi lumayan enak sih. Dan keuntungan lainnya kalau misalnya kita mengadakan acara di luar, setelah acara selesai kita udah tinggal istirahat. Kita udah nggak perlu mikirin bersih-bersih, kita nggak perlu mikirin cuci piring dan lain sebagainya. Kita tinggal pulang, bersih-bersih badan, mandi, istirahat deh gitu. Itu salah satu keuntungan kalau misalnya kita mengadakan acara di luar. Selanjutnya kita juga perlu videographer. Ini opsional juga. Kalau misalnya kalian udah cukup, oh foto aja deh udah cukup, ya udah nggak usah sewa videographer misalnya kayak gitu. Cuman karena memang kita orangnya suka mendokumentasikan acara, suka liatin video gitu, kita pingin momen ini itu didokumentasikan lewat video dengan baik teman-teman. Kan nggak mungkin kan kita bikin vlog, lagi acara kita bikin vlog sendiri. Jadi kita perlu orang untuk ngerekam kita teman-teman. Jadi itu alasan kita kenapa kita perlu videographer. Kita mencari videographer itu di Instagram. Ini saran saya, kalau misalnya kalian mau pakai videographer juga, kalian jangan sampai mepet hari H kalian baru nyari, karena kita nyarinya itu bener-bener mepet H-2 kita baru nyari videographer teman-teman. Dan kita lumayan kesulitan karena banyak
videographer itu udah full booking. Jadi kita lumayan bingung, aduh gimana nih, kita belum dapet, sementara acara udah sebentar lagi. Jadi aku pingin nyaranin ke kalian, kalau kalian pingin pakai videographer juga, kalian bisa booking jauh-jauh hari dari hari H teman-teman, karena ditakutkan kejadian yang kita alami itu terulang di kalian. Jadi harga videographer kita dapetin dengan harga 2 juta teman-teman. Itu udah 1 menit video, terus dapat 2-3 menit video juga kayak sinematik gitu, sama 1 video full dokumentasi acara itu sekitar 45 menitan. Jadi memang harga pasarannya tuh di kota saya segitu teman-teman. Biasanya mungkin tiap kota bisa berbeda-beda gitu. Ini hanya dijadikan referensi aja. Jadi videographer itu dengan harga 2 juta kita dapat 2 flash disk, yaitu 1 video flash disk untuk video-video mentah dan 1 flash disk untuk video-video yang telah diedit. Jadi lumayan banget nih kita dapat 2 flash disk. Selanjutnya pada acara lamaran itu ada hantaran makanan teman-teman. Ini perlu disiapin sebelum hari H. Bisa makanan kering dan makanan basah. Makanan basah tuh kayak roti-rotian, bolu. Terus kalau misalnya makanan kering seperti keripik dan macam-macam teman-teman, kalian bisa cari makanan kering dan makanan basah sebelum hari H. Ini hantarannya bisa dihias-hias, dimasukin ke kotak-kotak hantaran biar kelihatan lebih cantik. Jadi nanti pada acara lamaran itu selain tukar cincin, itu bisa tukar hantaran juga. Ini terserah kalian sih, kalian mau ada tukar hantaran atau enggak, ini tergantung dari kedua belah pihak. Jadi untuk kedua belah pihak, kalau misalnya kita kumpulin hantarannya itu bisa habis sekitar 3 juta teman-teman. 3 juta itu udah termasuk sama hias hantarannya. Hias hantarannya ini tergantung kalian mau beli kotaknya atau kalian sewa. Kalau misalnya kalian sewa itu kira-kira per kotak bisa 50.000 sampai 60.000. Itu tergantung kalian mau sewa kotak atau kalian beli kotaknya. Selanjutnya untuk acara kita kemarin itu kan kita takut kalau misalnya acaranya tuh bingung susunan acaranya. Oleh karena itu kita pingin ada MC teman-teman, biar kita di situ itu nggak bingung ini harus gimana sih, harus gimana. Jadi ada orang yang mengarahkan. Kita sewa MC, jadi kebetulan MC ini adalah rekan kantor saya sendiri, jadi udah kenal deket banget. Jadi ini kan MC-nya rekan sendiri, jadi harganya mungkin bisa lebih bersahabat teman-teman. Jadi waktu itu saya memberikan amplop pada selesai acara teman-teman, dan kita juga bawain beberapa makanan. Jadi untuk biaya MC setiap daerah bisa berbeda-beda. Kalian bisa tanya harga pasaran dari jasa kalau misalnya kita menyewa MC. Karena situasi masih coronavirus ini, jadi kita perlu adanya masker, sabun cuci tangan, dan adanya tisu teman-teman. Jadi kita punya inisiatif untuk membeli masker yang sama warnanya biar bagus kalau misalnya kita foto nanti. Terus kita beli sabun cuci tangan sendiri, dan kita beli tisu untuk mengeringkan tangan setelah cuci tangan. Itu penting banget, dan biaya yang kita keluarkan untuk 3 item tersebut yaitu 150.000 teman-teman. Selanjutnya kita sewa hotel teman-teman. Ini hotel bukan buat tidur dan sebagainya, bukan, karena kita perlu hotel untuk ruangan transit make up dan untuk menampung barang-barang teman-teman. Jadi kita perlu make up itu kan otomatis kita harus melepas kerudung. Kita nggak mungkin kan kita make upan itu bener-bener di restonya, di ruangan terbuka. Kita tuh nggak mau kalau misalnya kita kelihatan auratnya gitu. Jadi kita perlu sebuah tempat yang privacy untuk kita dandan, ganti baju, untuk kita persiapan, kita menunggu waktu, menunggu acaranya gitu. Jadi kita berinisiatif untuk menyewa hotel. Karena Java Resto ini punya hotel itu sangat memudahkan kita, atau praktis banget lah. Jadi udah nggak perlu kita memerlukan transportasi lagi. Jadi jalan kaki itu udah cukup teman-teman, karena memang Java Resto ini
sekaligus memiliki fasilitas penginapan atau hotelnya. Jadi biaya untuk kita menyewa hotel satu kamar itu 250.000 teman-teman. Itu lumayan harga yang standar di kota Cilacap. Selanjutnya, karena kita mengadakan acara di tempat yang semi terbuka atau memang bukan di dalam ruangan sih, kayak taman gitu, jadi kita perlu banget adanya blower atau kipas angin yang gede banget itu loh teman-teman. Jadi biar kita nggak kepanasan, kita nggak keringetan, jadi kita perlu menyewa blower. Kebetulan yang punya blower ini merupakan temen deket banget, teman sekolah deket banget, jadi kita dapat harga khusus yaitu satu blower sekitar 200.000 teman-teman. Kita pesen 2, jadi totalnya 400.000. Karena di Java itu kalau misalnya kita bawa blower itu kena cas, jadi casnya itu untuk 2 blower adalah 100.000 teman-teman. Setelah itu kita mau bahas tentang persiapan dari baju-bajunya teman-teman. Ini yang mau dibahas baju dari ibuku, terus dari pasanganku atau cowokku, dan bajuku teman-teman. Jadi di luar baju untuk keluarga inti yang lain, karena aku nggak tahu sih berapa persis biaya mereka keluarkan untuk membeli apa gitu kan, karena saya juga nggak sempet nanya. Jadi ini khusus persiapan baju-baju untuk ibuku, untuk saya, dan untuk pasangan saya. Yang pertama dari ibu ada sepatu. Ini aku dapat dari Shopee. Jadi sepatu ini aku dapat dari Shopee sekitar 200 ribuan teman-teman, udah sama ongkir. Selanjutnya tentang kain batik. Jadi aku memang berinisiatif untuk membeli kain batik untuk ibuku, untuk mbak dari cowokku, dan untuk ibunya cowokku. Itu jadi sekitar 3 batik. Itu aku beli dengan total harga 400.000 teman-teman. Jadi 400.000 itu aku dapat kain batik untuk jarik bawahan untuk 3 orang, untuk aku bagi-bagikan. Terus untuk atasannya ibuku itu beli bahan di toko, jadi bahan yang belum dijahit itu kita habis sekitar 100.000, dan untuk jahit atasan dan jariknya ibuku itu totalnya 120.000 teman-teman. Selanjutnya aku mau bahas tentang outfit saya dari atas sampai bawah. Ini aku mau bahas banget biar kalian juga persiapan. Oh, kira-kira biayanya segini loh untuk bajunya gitu. Dari atas dulu yaitu kerudung. Ini kerudung aku beli di toko kerudung biasa. Harganya sekitar 50.000 teman-teman. Ini kerudungnya warna emas, jadi kuning emas gitu, karena aku pingin banget temanya tuh golden. Selanjutnya aku jahit baju. Jahit bajunya ini sekitar 250.000. 200-nya itu biaya jahit dan 50.000-nya biaya pasang payet teman-teman. Payet itu adalah manik-manik yang ada di depan baju. Jadi memang jahit bajunya ini mahal karena penjahitnya tuh khusus untuk ngejahit baju-baju pesta, baju-baju kebaya gitu teman-teman. Jadi dia memang spesialis untuk menjahit baju-baju untuk acara-acara lamaran, wedding. Oleh karena itu jasanya jadi biayanya juga mahal teman-teman. Selanjutnya ini jahit jarik bawahan. Ini aku dapat jariknya itu dari pihak laki-laki teman-teman. Jadi tinggal jahit aja. Ini biaya jahit bawahannya, jariknya itu 110.000. Terus untuk beli bahan atasan tadi yang golden tadi, ini sekitar 150.000. Itu bahannya, yang luar itu organza, dalamnya itu semacam satin gitu teman-teman. Jadi ada 2 bahan, 2 jenis bahan. Terus untuk sepatu aku nyari di toko sepatu di kota aku. Ini harganya 200.000 teman-teman. Itu udah bagus banget, udah banyak apa ya, kayak manik-maniknya gitu, dan cocok banget untuk acara-acara seperti lamaran. Karena kalau misalnya sepatunya terlalu simple, itu takutnya kurang matching. Kan bajunya kan atasnya udah ada payet-payetnya, sepatunya juga harus menyesuaikan senada dengan
baju atasannya. Terus setelah itu aku juga perlu masker yang berbeda dengan keluarga inti yang lain, teman-teman. Aku perlu masker yang ada paillettnya biar bagus gitu, biar cantik aja sih. Ini maskernya sekitar 25.000, aku beli di butik tadi yang untuk ngejahitin baju atasan aku. Selanjutnya aku mau bahas tentang pasangan aku atau cowok aku. Outfitnya itu habis berapa aja sih? Jadi pertama ada jahit baju pria, ini sekitar 250.000 untuk biaya jahit baju atasan dan bawahannya itu 250.000. Selanjutnya untuk beli bahan pria ini sekitar 150.000. Jadi memang kita beli bahan terus dijahitin gitu. Selanjutnya beli bahan batik laki-laki. Batik laki-laki maksudnya batik yang dipakai oleh cowok aku, dipakai oleh bapak dari cowok aku, dan dipakai untuk waliku. Dan batiknya itu dipakai untuk jariku. Itu jadi ada 4. Ini sekitar 600.000. Terus buket bunga di sini kita bawa bunga Edelweiss, teman-teman. Emang ini ada banyak kenangan dari bunga Edelweiss ini. Jadi kita perlu bunga-bunga pendamping, butuh bunga yang lain, bunga yang segar dan masih hidup. Selanjutnya untuk buket bunga ini spesial banget karena kita memang udah punya bunga Edelweiss dari tahun-tahun yang lalu, kita masih simpan dan kita pingin buket bunganya tuh spesial. Jadi ada bunga Edelweiss dan kita butuh tambahan bunga lain, bunga asli yang lain. Jadi kita bawa Edelweiss-nya ke toko bunga, terus kita minta tambahin bunga dan kita minta dirangkain bunganya. Itu kita habis sekitar 75.000, teman-teman. Selanjutnya untuk sepatu pria, ini kita cari di toko yang sama dengan sepatu saya. Jadi dia dapat sepatu sekitar harganya 500.000, teman. Jadi sekian dulu kita bahas-bahas tentang persiapan dan perkiraan biayanya. Ya sekitar kurang lebih segitulah ya teman-teman, kalian bisa perkiraan sendiri. Jadi saran saya, kalian yang mau menyelenggarakan acara lamaran, kalian bisa susun dulu kira-kira aku tuh butuhnya apa aja. Dan kalian bisa mulai survei ke vendor-vendor, kalian chat, WA-in satu-satu biayanya berapa, kalian susun dan kalian bisa sesuaikan dengan budget kalian. Jadi mahal enggaknya itu tergantung dari acara yang kalian buat. Jadi ini harga lamaran tuh sebenarnya, biaya lamaran ini relatif teman-teman. Jadi pintar-pintar kalian cari vendor, pintar-pintar kalian mengatur keuangannya, mencari mana yang lebih murah dan berkualitas, gitu sih kuncinya. Dan semoga kalian yang nonton video ini dan kalian yang berniat untuk mengadakan lamaran bisa terselenggara dengan lancar, terselenggara dengan sesuai keinginan kalian. Oke? Sekian dulu video dari kita, semoga bisa membantu, bermanfaat, dan bisa dijadikan referensi. Selanjutnya jangan lupa buat support selalu channel kita. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Dadah!